Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pemerintah Kota Bekasi melakukan penataan kawasan-kawasan yang ada di jalan saluran irigasi Harapan Jaya, yaitu melakukan pembongkaran-pembongkaran terhadap bangunan-bangunan liar dan merapikan kawasan yang ada di sini. Namun nampaknya hasil ataupun lahan yang dibongkar tersebut dijadikan tempat parkir, termasuk di kedua sisi jalan, bahkan juga ke arah pinggir kali ini mulai ada para pedagang ya. Tadinya sudah mulai kosong. Selain itu yang kita perhatikan di saluran irigasi itu juga ada sedimentasi ataupun lumpur-lumpur yang berada di dalam kali. Nah, memang perlu adanya program-program pengerukan secara berkala agar aliran kali irigasi menjadi lebih lancar dan berfungsi maksimal. Kemudian di seberang dapat kita lihat juga banyak bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali tersebut. Nah, biasanya area-area di kedua sisi kali dipakai sebagai jalan inspeksi, termasuk jalan irigasi yang ada di samping. Fungsi jalan inspeksi sendiri adalah untuk nantinya melewatkan alat-alat berat atau juga alat-alat yang dipergunakan kendaraan-kendaraan pada saat melakukan perawatan kali, baik itu melakukan pengerukan menggunakan ekskavator serta datangnya dump truck di mana nanti hasil pengerukan akan dinaikkan ke truk tersebut. Yang kedua, bisa saja untuk membersihkan kali dari sampah-sampah yang tersangkut. Jadi ada truk-truk sampah yang akan melewati jalan inspeksi ataupun jalan yang ada di kedua sisi dengan mudah. Kemudian sampah-sampahnya bisa dinaikkan dan dibawa ke luar area sehingga ya saluran irigasi tentu terjaga kebersihannya. Nah, adanya bangunan-bangunan di pinggir kali terkadang yang kita lihat juga dipakai untuk hal-hal seperti buang air. Kalau di sini kita lihat ada kandang ya. Nah, mungkin hal-hal tersebutlah yang bisa dilanjutkan penataannya ke depan oleh pemerintah Kota Bekasi agar tertata dengan baik. Ini barusan kita mulai perjalanan dari arah Kali Abang Tengah masuk ke jalan irigasi Harapan Jaya. Terdapat para pedagang yang persis berada di pinggir kali, kemudian di sisi kiri ini sudah rata ya dengan tanah bangunan-bangunan yang tadi ada. Namun untuk truk-truk yang kita lihat ada parkir ya di pinggir jalan. Kemudian lahan-lahan yang seharusnya dipakai untuk trotoar pejalan kaki itu dimanfaatkan untuk parkir. Area ditutup dengan tali-tali yang disambungkan satu sama lain di atas tiang-tiang, di atas cor-coran pot yang ini. Kemudian yang ke arah pinggir kali dapat kita lihat di sini juga banyak gerobak-gerobak para pedagang serta area yang dipakai untuk parkir. Ada plang barusan itu isinya program kali bersih. Nah, sebenarnya plang tersebut sudah sesuai dengan himbauan-himbauan dan rencana pemerintah untuk menjaga kali menjadi lebih bersih, tidak menggunakan area di pinggir kali untuk kegiatan apapun ya, termasuk yang ini. Dari itu masyarakat yang masih berdagang mungkin ya pemerintah juga bisa menyiapkan lokasi-lokasi khusus sehingga tidak menggunakan area-area tersebut untuk berdagang atau juga untuk parkir. Baik, 9 bulan yang lalu kita bisa lihat di sini ya di area tersebut pas setelah berbelok dari arah Kali Abang Tengah itu tempat pengepulan sampah. Jadi sampah-sampah itu ditaruh di sana, kemudian ada tempat sampah yang bisa diangkut ya. Namun lebih banyak sampahnya daripada tempat sampah tersebut sehingga melimpah ke jalan, bisa saja pencemaran terhadap air kali yang ada di samping. Nah, ini ada di Info Bekasi di Instagram, kemudian kita lihat komen-komennya di sini bermacam-macam ya, tapi lebih banyak mengkritisi tentang mungkin bagaimana proses mengangkut sampah, apakah ini sampah masyarakat setempat atau ternyata ada masyarakat lain datang pada malam hari ya kemudian menaruh sampah di sana, ada yang baru melemparkan sampah sudah kabur ya. Dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini agar dapat perhatian untuk bisa dilakukan penataan lanjutan.
Posisinya di mana dari peta Google yang kita bisa lihat di sini itu sedikit berada dekat dengan Summarecon, mungkin kalau yang mengetahui, kemudian juga Stadion Candrabaga ataupun Stadionnya Bekasi. Kemudian lagi kita teruskan di bawah flyover Summarecon itu ada aliran kali di pinggir jalan Pangeran Jayakarta. Itu saluran irigasi sebenarnya, airnya berasal dari arah Kali Bekasi. Kemudian itu berbelok menuju ke Alexindo. Nah, itu yang kita akan telusuri sampai ke arah ujung yang ketemu dengan Kali Abang Tengah. Sebenarnya sudah ada pekerjaan-pekerjaan membongkar bangunan ya pada waktu itu 2 bulanan yang lalu. Namun nampaknya perlu pengawasan atau juga kontrol ya setelah dibongkar, lalu harus ada yang mengawasi, melihat, memantau, karena kalau tidak akan terus dipergunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Baik, kita bisa lihat di sini posisi dari yang tadi kita berada, di mana bangunan-bangunannya dibongkar adalah di sekitar sini. Di bagian kanan ini yang cukup besar, ini adalah komplek pergudangan Logos ya. Kemudian kalau kita teruskan, di situ ada jalan Kali Abang Tengah. Nah, ini ada kalinya. Kali ini adalah kali yang dipakai untuk irigasi ya. Seperti yang kita ketahui, Bekasi punya banyak lahan-lahan pertanian dan saluran-saluran irigasi itu cukup banyak. Ini pergudangan Logos. Nah, truk-truk dari Logos itu juga selain di jalan Kali Abang Tengah keluar masuk, ini juga dari arah jalan Raya Bekasi ya, atau di sini Jalan Pantura, Jalan Nasional, tapi tentu akan ke jalan irigasi terlebih dahulu karena itu adalah jalan yang persis berada di samping dari pergudangan. Nah, terkadang kita belum tahu apakah memang ini truk-truk yang akan ke Logos atau truk-truk lainnya itu parkir di pinggir jalan. Ini belum case penggunaan jalan untuk keperluan pesta ya, seperti yang kita lewati saat ini contohnya. Masih ada tendanya di tengah jalan, apakah belum dimulai atau sudah dimulai belum diketahui. Jadi tendanya belum dibongkar kalau sudah dimulai. Lalu jalan saluran irigasi ini sebenarnya cukup lebar, bisa menjadi alternatif bagi masyarakat Kota Jakarta yang akan menuju ke Bekasi kalau jalan nasional ataupun jalan raya Bekasinya macet ya. Namun yang tadi kondisi jalan yang kita lihat di sini juga cukup banyak yang rusak. Mungkin tadinya sudah dibeton dengan baik ya. Kendaraan-kendaraan besar yang lewat di sini karena banyaknya pergudangan, mungkin ada yang melebihi ya bebannya sehingga mudah membuat jalan menjadi rusak. Kita lihat tadi juga banyak yang parkir ya di sisi jalan bahkan ke arah kali. Ini yang lebih parah rusaknya yang ini nih. Untuk melewatinya kita harus pelan terlebih dahulu. Dan sudah dibeton sebenarnya ya. Jalan ini menyusuri kali yang ada di samping sampai ke arah jalan Pangeran Jayakarta yang tadi kita lihat di peta. Nah, ada yang masuk ke dalam Kecamatan Medan Satria, ada yang masuk ke dalam Kecamatan Bekasi Utara, dan mungkin kelurahannya ada yang Harapan Jaya ya. Ini satu lagi juga rusak cukup berat, jadi kendaraan-kendaraan itu harus melewatinya dengan sangat pelan atau juga minggir di kedua sisi. Bangunan-bangunan yang dibongkar ini kita lihat masih ada yang berlanjut namun belum sampai ke ujung sana. Bekas-bekas bongkaran masih banyak ya, belum bersih. Lalu ada juga material-material ini bekas kendaraan, ini tempat sampah malah ya. Bekas-bekas kendaraan, mesin-mesin kendaraan masih ada di bagian pinggir yang ini nih. Kalau area ini ditata dengan baik, rapi, kemudian saluran irigasinya juga bersih, tidak menutup kemungkinan ya area yang di samping menjadi kawasan mungkin bisa juga kawasan wisata air, saluran irigasi Harapan Jaya misalnya seperti itu. Di kedua sisi jalan ada parkir kendaraan, namun karena jalan ini cukup lebar, jadi tidak begitu mengganggu dari arus lalu lintas. Namun di beberapa titik ada yang menyempit
ya. Yang ini truk besar yang parkir. Nampaknya sudah cukup lama karena bagian bawahnya itu ada bagian jalan yang tertutup ya. Penggunaan trotoar di sini mungkin tidak begitu optimal karena adanya yang berdagang ya di area trotoar tersebut, sehingga kalau harus melewati trotoar bisa turun ke jalan kembali bersama dengan arus kendaraan. 2 bis yang ada di sini ini sudah lama, kita sudah lihat juga di Google beberapa tahun lalu, itu juga sudah ada, belum dipindah dan belum ada tindakan-tindakan untuk misalnya memindahkanlah bis-bis tersebut ke lokasi-lokasi lain. Nah, ini ada bangunan-bangunan yang di pinggir kali itu ya, di bagian belakangnya ada kaki-kaki. Kaki-kaki dari bangunan tersebut ada di dalam kali. Berarti sebenarnya area ini tidak boleh dipergunakan untuk berdagang ya. Karena persis di antara jalan dan kali, dan itu merupakan lahan yang seharusnya hijau. Berarti terus ada satu lahan lagi khusus untuk para pedagang berkumpul agar mereka di sana terkonsentrasi, mudah dimonitor, mudah dibersihkan, mudah dikontrol lah, seperti itu. Nah, ini buayan ataupun mainan anak-anak ya, di situ bisa ke kali, itu justru berbahaya juga ya. Kembali yang kita lihat di depan, di kiri ini penggunaan trotoar yang habis untuk berdagang. Kemudian di kanan bangunan-bangunan yang ke arah pinggir kali. Kita lanjutkan perjalanan. Apakah akan dilanjutkan lagi proses pembongkaran dan penataan? Belum ada informasi ya. Pemerintah Kota Bekasi yang kita lihat saat ini untuk kali fokus di Kalimalang nampaknya melakukan pembuatan jembatan baru untuk kawasan wisata air. Kemudian yang kemarin di Jalan Mukhtar Tabrani itu ada juga pembongkaran bangunan-bangunan untuk membersihkan area tersebut ya, dan di belakang bangunan itu ada saluran irigasi lagi. Jadi memang Kota Bekasi cukup banyak saluran irigasinya, termasuk Kabupaten Bekasi. Nah, lahan-lahan pertaniannya masih ada atau tidak, ataupun lahan persawahan misal ada ya. Di sekitar jalan irigasi ini nanti di bagian ke arah titik temu dengan Jalan Pangeran Jakarta itu ada hamparan sawah yang luas ya. Namun tentunya makin lama makin berkurang ya, karena adanya perumahan-perumahan baru yang menggunakan lahan-lahan pertanian atau juga persawahan untuk dibangun. Kenapa orang-orang memilih membeli rumah di Bekasi? Nah, Bekasi sendiri sebenarnya adalah sebuah kawasan yang mepet dengan Jakarta. Sedangkan para perantau itu biasanya mereka ingin memiliki hunian karena bekerja di kota Jakarta misalnya, seperti itu. Karena memang perusahaan-perusahaan kantor-kantornya banyak di pusat kota Jakarta ataupun di Jakarta itu sendiri. Nah, bagi para perantau yang bekerja di sana, mereka ingin punya rumah ya. Kalau Jakarta tanahnya sudah sangat mahal ya, bangunan-bangunannya. Jadi pilihannya adalah kota-kota yang ada di sekitar Jakarta, termasuklah Bekasi. Walaupun sudah mulai mahal juga ya sekarang. Nah, di bagian pinggir kali kita lihat lagi ada pedagang-pedagang yang memanfaatkan lahan tersebut untuk berjualan. Kita lanjutkan perjalanan. Banyak ya pedagangnya, bahkan bukan hanya di pinggir kalinya, memakan badan jalan juga sama. Bekasi sendiri bisa mencontoh Jakarta untuk membuat saluran jaringan utilitas terpadu ataupun sarana jaringan utilitas terpadu SJUT di kawasan-kawasan jalan protokol, jalan besar misalnya seperti itu. Kemudian dikelola oleh pemerintah
dan dapat dimanfaatkan oleh penyedia jaringan-jaringan telekomunikasi ya, penyedia jaringan fiber yang ada yang melintasi kawasan Bekasi ke arah timur, karena pusat-pusat data ataupun data center itu lumayan banyak di timur Jakarta, termasuk di Cibitung, kemudian di Delta Mas serta Karawang dan ke arah Jatiluhur mulai. Dengan begitu pemerintah ya dapat menata kawasan-kawasan yang kabel udaranya sembraut seperti ini misalnya ke dalam tanah, menjadikan kota Bekasi lebih rapi. Ditambah lagi tentu akan menjadi pemasukan ya ataupun revenue karena menyewa dari saluran tersebut, dan mereka para penyedia telekomunikasi mendapatkan manfaat ya, dan secara keamanan kabel-kabel yang ada di bawah tanah lebih aman dibandingkan dengan kabel-kabel yang ada di udara yang terkadang bisa menjuntai sampai ke bawah dan ditabrak oleh truk lalu putus. Jalannya mulai mengecil, kita akan nanti bertemu dengan Jalan Pangeran Jayakarta. Ini kabel-kabel yang sudah mulai turun ya di pinggir jalan yang ini nih. Kita akan lihat di samping dari jalan ini kan kali. Nah, di seberang kali itu ada lokasi-lokasi titik-titik sedimentasi dari saluran irigasi, ditambah lagi sampah-sampah yang ada. Nah, pemanfaatan pinggir kali juga kita lihat di sana, bahkan dijadikan tempat dibuat semacam kotak begitu menggunakan mungkin jejaring ya untuk memelihara ikan. Jadi kolam di dalam kali, kurang lebih seperti itu. Ini agak aneh ya, jalannya menyempit di sini, harusnya jalannya lebar sampai ke arah yang tadi. Baik, ini adalah pemandangan di seberang yang dapat kita lihat ya, penggunaan pinggir kali untuk mungkin pendopo misal seperti itu ya, atau juga tempat-tempat berdagang. Masyarakat yang berdagang di sini kan mereka sebenarnya UMKM, jadi kalau ada tempat yang bisa dikumpulkan khusus untuk berdagang akan lebih baik tentunya. Ini barusan ada penebangan pohon. Air kalinya bersih, sebenarnya air kalinya cukup bersih ya. Walaupun warnanya coklat mocha seperti yang kemarin ada yang komplain ya. Hanya saja memang sampah-sampah kalau bisa tidak di pinggir kali dibuangnya, karena bisa saja jatuh masuk ke dalam kali mengakibatkan sedimentasi bercampur dengan lumpur dan lama-kelamaan menumpuk serta menjadi bukit-bukit kecil ya, biasanya ditumbuhi oleh tanaman-tanaman atau menjadi daratan-daratan. Nah, dengan begitu volume ataupun daya tampung kali akan menjadi berkurang. Sehingga kalau misalnya datang air yang cukup besar, air akan melimpah baik itu ke jalan atau juga ke rumah-rumah warga. Banyak ya bangunan-bangunan di dalam kalinya. Nanti kita akan mungkin bisa coba jalan kaki melihat-lihat bangunan-bangunan yang berada dalam kali. Itu contoh sedimentasi lagi di bagian depan. Baik, kita berharap memang penataan kawasan dapat berlanjut terus menjadikan Bekasi lebih baik. Para pedagangnya itu punya tempat berdagang yang bukan di pinggir kali. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.